pengelolaan tanah sering terjadi karena perbedaan kesepakatan yang dihasilkan mencerminkan usaha untuk mencapai keseimbangan yang adil, di mana masyarakat mungkin memerlukan tanah untuk tempat tinggal dan mata pencaharian, sedangkan pemerintah memiliki rencana pembangunan atau pengelolaan sumber daya. Untuk menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, penyelesaian konflik ini harus didasarkan pada prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kesepakatan yang dihasilkan misalnya dalam bentuk pembagian tanah harus dilakukan secara adil, memperhatikan hak masyarakat dan berpedoman pada hukum yang berlaku. Selain itu, proses penyelesaian konflik harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan seperti menghargai martabat dan hak asasi manusia, serta menghindari tindakan yang merugikan manapun. Kemudian, penerapan sila kedua yaitu Persatuan Indonesia. Dalam konteks sertifikat tanah memiliki peran penyelesaian konflik antar masyarakat karena sertifikat memberikan kepastian hukum yang jelas. Sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk dalam menangani persoalan tanah yang sering menjadi sumber konflik. Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga dapat memberikan kepastian dan kejelasan mengenai status suatu lahan. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat tidak hanya terlindungi dari klaim yang tidak berdasar, tetapi juga terhindar dari perselisihan antar warga yang sering timbul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Dalam konteks ini, penerapan nilai persatuan tercermin melalui upaya menjaga keharmonisan di antara masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum melalui sertifikat, potensi konflik dapat diminimalkan dan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan lebih damai dan harmonis. Kemudian penerapan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam konteks kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat mencakup pembagian tanah yang harus adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini menjadi elemen penting untuk menciptakan kepercayaan. Dalam konflik atau perbedaan kepentingan terkait tanah, kesepakatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat harus dilakukan melalui proses musyawarah yang transparan dan berlandaskan pada kebijaksanaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembagian tanah dilakukan secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Proses musyawarah ini juga harus menghargai hak-hak masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keinginan bersama. Penerapan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan tanah dan hutan menjadi sorotan, karena mereka berhak atas bagian dari sumber daya alam. Hal ini perlu diakui untuk menjaga keadilan sosial. Peran masyarakat dalam pengelolaan dan hutan perlu diakui dan
menjamin hak-hak masyarakat atas tanah dan menciptakan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Reforma agraria adalah upaya untuk menata ulang kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah untuk tujuan mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama yang kurang mampu atau terpinggirkan, mendapatkan akses yang adil terhadap tanah. Tanah sebagai salah satu sumber daya utama harus dikelola dan dibagikan secara adil agar tidak menjadi ketimpangan sosial yang besar, di mana hanya segelintir orang yang memiliki akses besar terhadap tanah, sementara banyak masyarakat lain tidak memiliki hak yang sama. Baik, terima kasih atas presentasinya Mbak Ayu. Selanjutnya kita masuk ke sesi pembahasan yang akan dilakukan oleh pembahasan pada saudari Meta kita ini. Silakan. Terima kasih kepada saya. Saya tanya bagaimana konflik penguasaan tanah sering terjadi karena perbedaan atau benturan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan pemerintah bekerja untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih saudari Meta. Selanjutnya pada penyanyi dapat memberikan respon pembahasan. Oke, saya akan menjawab. Konflik penguasaan tanah sering terjadi karena perbedaan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Kesepakatan yang dihasilkan mencerminkan usaha untuk mencapai keseimbangan yang adil, seperti pembagian tanah yang harus adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Analis data dan tabulasi menjadi kunci dalam menentukan siapa yang berhak menerima redistribusi tanah. Harus didasarkan pada data yang akurat dan relevan untuk memastikan keadilan dalam proses redistribusi tanah. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas responnya. Untuk pembahasan itu apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Selanjutnya untuk pembahasan dua, saudari Gina Medalize dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Bapak, Mbak, saya ingin bertanya, boleh nggak diberikan beberapa contoh tentang konflik antara masyarakat dengan pemerintah? Lalu bagaimana peran sertifikat itu sendiri memiliki peran dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan pemerintah? Yang pertama yang perannya dulu ya, yaitu sertifikat tanah memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat karena sertifikat memberikan kepastian hukum yang jelas. Sertifikat juga membantu mengurangi potensi konflik di masyarakat dan menjaga keadilan sosial dalam pengelolaan tanah. Contoh konfliknya seperti sengketa batas administrasi desa, konflik masyarakat adat, dan juga perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Kemudian izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada presentasi tadi bahwa sertifikat sebagai guna dan penyelesaian konflik tanah antar masyarakat dan pemerintah karena sertifikat tanah memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan penyertifikatan tanah serta melalui redistribusi tanah.
Kota Jogja banyak menghadiri